Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film seru berjudul Bakurau 2019. Tidak lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang sedang berada di dalam mobil pengangkut air, di mana mobil itu menuju ke satu daerah di negara Brazil bernama Bakurau. Namun awal kedatangannya tak mulus, di mana ada kecelakaan dari mobil pengangkut peti mati. Tapi pemandangan itu pun hanya bisa mereka lihat saja serta melintas melewatinya. Tak jauh dari situ, mereka pun sudah masuk wilayah Bakurau yang harus ditempuh 17 km lagi. Di saat yang bersamaan, tersiar sebuah berita di radio terkait seorang pria bernama Lunga yang dikabarkan saat ini menjadi buronan. Belum tahu Lunga sembunyi di mana, namun sekarang kita akan fokus dulu kepada kedatangan wanita ini. Tiba di Bakurau dan berhasil pulang setelah 7 tahun merantau. Kini gadis yang diketahui bernama Teresa akan segera menemui keluarganya lagi. Saat berjalan, ia pun disambut oleh satu orang bapak-bapak yang segera memberinya satu batu. Tak tahu gunanya untuk apa, tapi sepertinya ada sesuatu yang mereka percaya. Saat yang sama, kepulangan Teresa ada satu tujuan, yaitu untuk melayat neneknya yang baru saja meninggal dunia. Sontak kepulangannya pun harus diiringi rasa haru sekaligus senang. Bukan senang karena apa, melainkan Teresa yang sekarang telah menjadi dokter dan sengaja pulang sembari membawa beberapa vaksin serta obat-obatan untuk para warga. Jelas ayahnya Teresa yang bernama Plinio merasa bangga. Bangga kepada anaknya yang bisa berhasil dan sukses merantau di pusat kota. Sayang si nenek nggak bisa lagi melihat keberhasilan dari cucunya itu. Di mana tak lama, diangkutlah jenazah sang nenek untuk dimakamkan. Sembari diiringi keramaian dari pembawa acara, semua warga pun langsung melihat ke arah jenazah itu. Mereka menemani perginya jenazah ke pemakaman, di mana orang-orang penting di wilayah Bakurau turut serta untuk mendampingi. Hingga pada akhirnya, mereka semua pun bersama-sama mengobarkan bendera putih sebagai tanda penghormatan. Namun di sini sang cucu pun tak sengaja melihat air yang keluar dari dalam peti mati itu. Tak tahu ini semua pertanda apa, tapi sepertinya memberikan kode akan terjadi sesuatu. Setelah itu seluruh aktivitas di wilayah Bakurau berjalan seperti biasa. Semua orang sibuk untuk berdagang dan juga ada yang membeli. Terdapat museum juga di Bakurau yang mana tepat di sebelahnya ada tempat praktek dari seorang dokter tua. Tapi saat melayani pasien, ada juga bapak-bapak yang mau numpang untuk tidur. Dan dengan senang hati dokter itu memberikan izin. Tak hanya kekeluargaan, rasa aman turut dirasa selama adanya keberadaan seorang pemuda tanggung bernama Pakot. Pakot yang lebih senang berkumpul dengan keluarganya Plinio. Lalu kita diperlihatkan keadaan di dalam satu-satunya sekolah di Bakurau. Sekolah yang menjadi satu-satunya tempat belajar di mana sekolah ini dikepalai langsung oleh Plinio. Di sini Plinio memberitahu anak-anak di Bakurau bahwa sekecil apapun wilayah Bakurau, keberadaan mereka selalu terlacak oleh satelit. Yang sontak saja semua anak merasa sangat semangat untuk melihat. Namun ada yang aneh. Selama memberitahu, Plinio tidak melihat keberadaan Bakurau. Ia pun segera mengajak anak-anak itu ke kelas untuk melihat melalui TV. Tapi hasilnya sama aja, di mana keberadaan Bakurau tidak terlihat sama sekali. Yang anehnya hal ini baru saja terjadi. Padahal Plinio hafal mati terkait letak dari Bakurau. Alhasil untuk menunjukkan gambarannya, Plinio harus menggunakan peta kertas yang tidak lagi berubah dari masa ke masa. Di saat yang sama, penjaga terluar Bakurau mulai melihat kedatangan satu rombongan. Rombongan calon wali kota yang bernama Tony Junior. Kabar itu pun menyebar dengan cepat di mana semua warga langsung bergegas untuk pergi mengosongkan titik keramaian. Mereka telah mengatur satu rencana karena merasa tak percaya lagi dengan para pejabat. Apalagi, Tony Junior yang datang untuk kampanye kali ini sangat terkenal dengan korupsinya. Sontak, kedatangan Tony Junior tak disambut oleh siapa-siapa. Ia heran sendiri meski di sela kedatangannya, Tony sudah membawa juga banyak sekali buku-buku bekas. Buku-buku bekas yang dibagikan dengan cara tak layak dan terlihat sekali seperti dianggap kumpulan sampah. Bagaimana mau dihargai para warganya jika perlakuannya saja seperti itu? Tak cukup dengan buku yang digeletakkan di jalan, Tony yang gak disambut siapa-siapa hanya bisa berbicara melalui toa sembari menugaskan bawahannya membagikan beberapa sembako. Dan setelah Tony pergi, barulah sedikit demi sedikit warga mulai keluar. Singkat cerita, kita pun diarahkan kepada seorang bapak yang baru pulang dari kebun, di mana tiba-tiba ia menyadari satu hal. Satu hal yang ternyata ada sebuah drone menyerupai piring terbang atau UFO. Ia diikuti terus dan seketika drone itu langsung pergi setelah ketahuan. Malamnya, para warga dikumpulkan untuk diberi info terkait beberapa sembako yang dibagi Tony Junior.
Mereka diberitahu bahwa ada beberapa produk dari sembako tersebut yang sudah kadaluarsa, bahkan sudah lewat 1 tahun. Dari situlah seorang nenek yang menjadi dokter langsung melakukan edukasi kepada para warga. Bukan hanya produk makanan atau minuman, tapi ada obat-obat juga yang tidak layak. Bukan untuk menyembuhkan, melainkan apa yang diberi Tony Junior justru memberi rasa candu atau ketergantungan. Benar-benar pejabat yang tidak seperti manusia pada umumnya. Di akhir pemberitahuan, para warga disuruh mengambil sembako yang diinginkan secara bijak dan saling berbagi. Singkat cerita, saat tengah malam, tiba-tiba saja ada kejadian yang berada di luar nalar. Awalnya tak ada apa-apa yang terjadi, namun dari kejauhan terdengar suara bising yang ternyata banyak kuda ternak milik warga mulai lepas tanpa sebab. Mereka berkeliaran di sekitar pemukiman dan hal itu memicu daya tarik dari warga yang belum tidur. Apa yang terjadi dan siapa pelakunya, tapi yang jelas 2 kerabat Pakot langsung disuruh untuk membawa beberapa kuda ke asalnya. Saat yang sama, datang mobil pengangkut air. Di sini juga supir itu dibuat bertanya-tanya karena ada warga yang berteriak kebocoran. Dan ternyata tangkinya mengalami kebocoran karena adanya 3 lubang bekas tembak. Ia sendiri tak sadar kapan kejadian itu, tapi yang pasti pelaku menggunakan peredam. Dan agar tak mubazir, alhasil sebagian warga mengambil air-air yang sudah keluar. Barulah setelah itu ketika sempat lubang tersebut segera ditambal. Tapi dari sini, Pakot merasa ada yang tidak beres. Ia pun segera menghubungi 2 rekannya yang sibuk membawa kuda, di mana dari apa yang dialami sejak tadi malam, Pakot meminta kedua rekannya untuk kembali secepat mungkin. Tapi di saat yang sama, ada 2 motor trail yang melintas di hadapan 2 kerabat Pakot. 2 motor yang tak tahu dibawa oleh siapa dan mereka hanya lewat begitu saja tanpa menyapa. Alhasil bagian terdepan dari wilayah Bakurau langsung melihat hal yang sama. Mereka tahu ada tamu yang akan datang dan kabar ini pun tersiar dengan cepat. Mereka berdua masuk ke dalam wilayah Bakurau di mana semua orang langsung memandang ke arah mereka. Kedua pemotor yang mengenakan helm dan tak diketahui siapa orang-orang itu. Tapi dengan santainya, mereka langsung mampir ke toko daging. Di situ si pemotor wanita pun segera berbasa basi yang tanpa disadari oleh pemilik toko, ia segera menempelkan 1 alat pelacak. Pelacak tempat yang mana wilayah ini sudahlah ditandai keberadaannya. Dengan berbicara bahasa Portugis, jelas tak ada rasa curiga yang ditampilkan. Warga Bakurau menganggap mereka hanyalah turis biasa yang tertarik dengan wilayah ini. Di samping itu, 2 kerabat Pakot dibuat salah fokus kepada satu keadaan, di mana mereka melihat ada 1 mobil yang menabrak sesuatu. Dan celaka, seisi mobil sudah tewas dengan luka tembak yang berarti itu bukan kecelakaan. Saat dihampiri rumah sekitar, nasibnya pun sama. Penghuni rumah sudah tewas juga yang ujungnya 2 pria tersebut segera mengambil motor agar bisa bergegas kembali. Tapi di tengah jalan mereka berpapasan dengan 2 orang tadi. Yang tak lama 2 pria itu segera ditembak dan aksi tersebut terekam oleh drone. Benar-benar tak terduga, sudah jelas ada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Di mana seiring kembalinya kedua pemotor, kita dialihkan kepada orang-orang Amerika yang sedang berada di satu camp. Dipimpin langsung oleh seorang mantan tentara bernama Michael, yang ternyata 2 pemotor tadi adalah komplotan mereka. Drone yang menyerupai UFO juga dimiliki oleh mereka semua, dan bisa dipastikan mereka telah merencanakan sesuatu untuk melakukan penyerangan ke Bakurau. Meeting pun diadakan, di mana setelah kedua orang pemotor itu melakukan pembunuhan, secara kompak dan diam-diam, rapat yang awalnya berjalan teduh langsung berubah menjadi chaos. Semua orang tertuju kepada 2 pemotor tadi, di mana mereka langsung ditembak tanpa sebab. Selayaknya sampah, setelah menyelesaikan tugas, mereka berdua pun langsung dilenyapkan gitu aja. Di saat yang sama, kematian 2 kerabat Pakot telah disadari oleh Pakot. Disaksikan langsung oleh seorang bapak yang sempat melihat drone. Bapak itu pun segera memberi saksi bahwa ada drone yang sebenarnya sudah memantau wilayah mereka. Belum tahu asal drone itu dari mana, tapi cepat atau lambat, Pakot merasa Bakurau tidak lagi aman. Alhasil sembari membawa kedua jasad rekannya, Pakot berniat pergi ke satu tempat. Satu tempat yang sebenarnya sangat tidak ingin ia datangi. Tapi karena sudah terdesak, Pakot pun segera meminta bantuan kepada Lunga. Lunga yang lahir di Bakurau dan sekarang ia sudah mengasingkan diri di markasnya sendiri karena menjadi buronan. Namun dengan tekad sekuat baja, tak ada yang lebih penting bagi Pakot selain memanggil Lunga secara face to face. Lunga yang mendengar pun awalnya merasa semua itu tak penting, ia nggak mau buang-buang tenaga gitu aja. Tapi semua berubah setelah 2 kerabat Pakot yang tewas langsung diperlihatkan. Lunga yang heran apa yang terjadi mulai bertanya. Pakot pun menjelaskan ia sendiri tidak tahu, tapi yang jelas seorang tukang kebun telah memberitahu ada sebuah drone yang memantau. Entah apa tujuan dari drone itu, tapi Lunga harus bertindak. Jadinya di malam itu, ia bersama kerabatnya akan tinggal di Bakurau.
Kehadiran Lunga disambut bak pahlawan yang telah ditunggu kedatangannya. Keputusan Lunga untuk datang akan membawa kabar baik, tapi tidak bagi keluarga yang ditinggalkan. Jasad kedua kerabat Pakot benar-benar pulang dalam keadaan tak layak. Semua orang harus memakamkan lagi jenazah baru yang ujungnya Lunga langsung memulai kedatangannya dengan berpikir kritis. Sembari disuguhkan makan, ia berjanji akan mencari tahu siapa pelakunya. Bahkan sebelum tahu siapa orang-orang yang membuat masalah, Lunga sudah menentukan dulu titik galian yang akan ia jadikan penjara bawah tanah. Penjara bawah tanah yang mana ia yakin akan diisi dalam waktu yang sangat cepat. Alhasil beberapa orang segera membantunya untuk menggali titik itu. Saat penggalian berlangsung, terlihat ada beberapa anak kecil yang bermain di ujung pemukiman. Mereka bermain menjemput senter yang sengaja diletakkan di pinggir semak-semak. Awalnya sih memang gak ada masalah, tapi semua berubah ketika salah satu anak telah mengambil senter itu, di mana terdengar ada suara langkah kaki dan seketika seluruh listrik di Bakurau mati total. Saat yang sama, anak itu pun langsung ditembak. Dua kejadian dalam satu waktu ini langsung membuat Lunga dan warga lain kebingungan. Sembari waspada, semua warga pun bergerak seketika setelah mendengar suara teriakan dari anak-anak kecil. Yang memang benar, anak tadi telah ditemukan tewas dalam kondisi tertembak. Dari situ, jasadnya langsung dibawa ke area pemukiman dengan cara di-cover bersama-sama. Mereka semua benar-benar solid dalam musibah ini, di mana rasa solid tak dirasa oleh dua warga Bakurau yang lainnya. Sepasang suami istri segera mengendarai mobil mereka demi keluar dari wilayah tersebut. Namun kepergian itu justru membawa petaka karena drone telah memantau dari kejauhan. Kabar kepergian mobil itu pun telah terdengar di kuping orang-orang Amerika. Yang ujungnya baru beberapa ratus meter keluar, mobil tersebut langsung dihujani peluru. Sekejap, tak ada ampun yang diberi. Sudah sedekat itu saja, masih ditembak tanpa henti. Kemudian ketika pagi, suasana di Bakurau menjadi hening. Plinio pun sibuk berkebun di mana tanpa ia sadari ada bahaya yang mendekat. Dua orang Amerika telah datang lebih dulu untuk membuka jalan. Plinio sendiri masih asik berkebun, di mana tepat di halaman rumah, kedua orang Amerika itu perlahan masuk. Tapi siapa sangka, baru aja memunculkan kepala, satu pria langsung dibuat tewas. Ternyata, Plinio udah sadar akan hal ini. Ia hanya pura-pura tak tahu di mana kepura-puraannya membuahkan hasil untuk menewaskan lagi satu wanita. Setelah itu dibawalah jasad wanita Amerika menggunakan gerobak motor. Tak tahu apa yang akan direncanakan, tapi sepertinya persiapan sudahlah dilakukan. Kemudian kita berpindah kepada Michael dan regunya. Mereka telah menuju ke Bakurau untuk melakukan penyerangan. Michael yakin betul apa yang mereka lakukan kali ini akan terdefinisikan sebagai pemusnahan massal. Meski sebenarnya, di tengah perjalanan Michael tak sengaja menemukan bangkai mobil polisi, yang jelas saja itu menjadi pertanda bahwa warga Bakurau bisa melawan siapapun. Sekejap, kita diperlihatkan masing-masing warga langsung memakan batu yang mereka percaya sebagai bentuk pertahanan. Batu yang akan membuat tekad mereka melonjak tinggi dan tak takut dengan siapapun. Dari apa yang dilakukan ini, sudah jelas kedatangan Michael dan regunya bukan lagi menjadi sebuah ancaman. Dimulai saat itulah, Michael pun sengaja untuk berjalan masuk seorang diri. Ia akan membuka jalan sembari mencari dua anak buahnya yang tak memberi kabar sampai sekarang. Tapi baru saja masuk, Michael langsung disambut oleh seorang dokter tua. Dokter yang sengaja menawarkan susu dan sup untuk Michael konsumsi agar Michael bisa lebih sehat. Tapi Michael hanya merasa itu semua main-main, di mana tak lama dokter tersebut segera memakai pakaian dokter yang telah dilumuri darah. Di sisi lain, 5 bawahan lain menyusul masuk melalui jalur yang berbeda, di mana dari kedatangan ini formasi terbagi menjadi 2 pasang dan 1 pria akan lebih dulu memasuki tiap-tiap bangunan. Selama fase ini, Michael sendiri telah memantau dengan sniper, di mana ia terus meminta informasi dari para bawahannya yang masih berusaha mendeteksi. Tapi selama 30 menit tak ada siapa-siapa yang terlihat. Hanya ada jasad dari wanita sebelumnya yang sengaja diletakkan di satu bangunan. Belum tahu para warga sembunyi di mana, tapi tiba-tiba datanglah satu kendaraan yang telah membawa banyak peti mati. Peti mati yang sepertinya telah dipesan dari lama dan sengaja diantar ke Bakurau. Disinilah keunikannya. Orang-orang Amerika itu sama sekali nggak sadar bahwa peti-peti itu sengaja dipesan untuk mereka. Tapi justru Michael mengira bahwa semua itu hanyalah rekayasa belaka demi mengalihkan fokus. Alhasil kedua pengantar peti itu langsung ia eksekusi. Lalu, 2 orang lagi tak sengaja menelusuri sebuah lubang galian. Lubang galian yang mereka kira akan dijadikan septic tank.
Padahal nyatanya, disinilah ajal mereka akan semakin dekat. Di Museum Bakurau sendiri, tiap-tiap senjata yang harusnya terpajang sudah tidak ada. Itu berarti senjata-senjata itu akan digunakan untuk satu hal. Satu hal yang tak lain tak bukan adalah perlawanan. Namun karena terlalu meremehkan, formasi bertahan dari warga Bakurau tak luput disadari oleh orang-orang Amerika itu, di mana setiap anak kecil telah disembunyikan di dalam sekolah bersama beberapa orang dewasa. Meski ujungnya dicurigai, tapi tetap mereka nggak mau memunculkan suara. Sampai pada akhirnya setelah waktu yang tepat tiba, perlawanan langsung dilakukan. Jendela-jendela sekolah dibuka secara kompak, di mana suara tembakan langsung terdengar. Orang-orang Amerika yang nggak berada di sekitar sekolah pun mengira itu hanya rekannya yang iseng menembak asal. Padahal, di dalam museum ada juga persembunyian yang tak disadari. Tepat di balik karpet, Lunga pun telah bersembunyi. Satu orang berhasil dieksekusi di dalam museum, begitu juga dengan 2 orang di depan sekolah. Tak puas, Lunga segera keluar di mana ia langsung mengambil parang untuk membuat orang Amerika itu seperti dadu. Dari situ Michael merasa frustasi. Ia pun segera menembak satu anak buahnya secara random di mana satunya lagi langsung masuk ke dalam museum. Jelas di museum inilah satu korban lagi akan tercipta. Anak buah Lunga sudah menunggu di balik tembok yang mana di saat yang sama keberadaan Michael pun berhasil diketahui. Seketika, tertangkapnya Michael langsung bersamaan dengan kembali tewasnya satu orang Amerika. Lunga benar-benar menggila. Setelah perlawanan itu, anak buahnya pun disuruh untuk memanggil para warga keluar dari persembunyian, di mana ternyata mereka tersebar di tempat yang berbeda. Ada yang di rumah, penjara bawah tanah, dan ada juga yang sembunyi di pegunungan. Benar-benar tak pernah disangka. Semua sudah memegang senjata dan dengan santainya mereka langsung berjalan keluar sembari membawa peti-peti jenazah yang sudah dipesan. Memang, terbukti sudah bahwa semua orang Amerika itu telah menyerang tempat yang salah. Bahkan demi mengenang ini semua, pengurus museum nggak mau menghilangkan bercak tangan orang Amerika yang ada di tembok. Tak lama, datanglah Tony Junior. Namun ternyata di sini terkuak siapa orang-orang Amerika itu. Dengan polosnya, anak buah Tony Junior segera membuka pintu mobil yang berisikan 8 penumpang. Dan sudah jelas, Tony Junior lah yang mensponsori orang-orang Amerika itu. Ia pun dibuat sadar bahwa orang-orang yang ia sponsori telah berubah menjadi sirup merah. Ia segera menyuruh anak buahnya untuk menutup lagi pintu mobil. Dari 8 tamu, hanya ada 1 orang tersisa, di mana orang itu adalah Michael. Michael pun segera meneriaki nama Tony, yang itu berarti mereka saling kenal. Tapi Tony tetap mengaku bahwa ia tak tahu siapa orang itu. Dari segala alibinya, semua itu pun langsung terpatahkan setelah tiba-tiba anak buah dari Tony perlahan menjauh untuk kabur. Mereka nggak mau mati di tempat, apalagi Michael terus berulang meminta bayaran kepada Tony. Yang ternyata, Tony sengaja menyuruh Michael dan bawahannya untuk memusnahkan Bakurau dari peradaban. Itulah mengapa keberadaan mereka telah dihilangkan secara diam-diam dari satelit, di mana orang-orang asli Bakurau rencananya akan dimusnahkan juga. Semua didasari karena kekesalan Tony yang menganggap ia tak akan mendapat suara di wilayah ini. Namun hasilnya atas kejelasan itu, Tony langsung dipersiapkan untuk dibawa kabur oleh satu kuda. Ia akan dilepas di alam bebas di dekat pohon-pohon kaktus dalam keadaan mata tertutup. Entah apa yang terjadi ke depan, tapi para warga justru merasa kasihan dengan kuda yang membawa Tony. Di saat yang sama, nasib Michael tak akan jauh berbeda. Michael sebagai mantan tentara Amerika Serikat akan dihukum dengan siksaan yang tepat. Ia tak akan dilenyapkan di depan para warga, tapi justru Michael akan merasakan apa itu arti dari sengsara. Sengsara di bawah tanah, tepat di satu galian yang sudah ditentukan oleh Lunga. Michael pun dipaksa masuk ke dalam galian itu serta menetap di sana. Ya mau tak mau, ia hanya bisa menuruti. Entah akan bertahan berapa lama, tapi inilah hukuman yang pantas untuk Michael. Bukan hanya dikurung di bawah tanah, tapi galian tersebut akan ditutupi juga dengan tanah. Ya ibaratnya Michael dikubur hidup-hidup dan cepat atau lambat ia akan tewas kehabisan oksigen. Inilah cara paling layak dan apa yang ditentukan Lunga benar-benar tepat. Tak butuh waktu lama untuk membuat lubang galian itu terisi dan film pun berakhir.